Pemirsa, 4 begal sadis yang menewaskan seorang mahasiswa UMSU Medan Aceh. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan batu dan kayu. Kasus dugaan korupsi impor gula. Apa itu Indonesia Emas? Indonesia Emas adalah sebuah visi dan konsep strategis yang bertujuan untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045 yang menandai 100 tahun kemerdekaan negara. Visi ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan budaya dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Apa faktor penghambat Indonesia Emas? Ada beberapa faktor utama yang dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Di antaranya, 1. Korupsi dan tata kelola pemerintahan yang lemah. Korupsi yang masih merajalela, khususnya dalam sektor pemerintahan, menjadi hambatan serius karena menghambat efektivitas program pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang kurang transparan dan akuntabel juga membuat proses pembangunan tidak optimal dan merugikan masyarakat. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang kurang merata. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah di beberapa daerah menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat menghambat produktivitas dan kemampuan bersaing Indonesia di tingkat global, terutama jika tidak ada upaya serius untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan di seluruh pelosok negeri. 3. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara lapisan masyarakat kaya dan miskin, masih cukup tinggi. Ketimpangan ini dapat menghambat inklusi sosial dan ekonomi, menciptakan ketidakpuasan, serta mempersulit tercapainya kesejahteraan yang merata. 4. Ketergantungan pada sumber daya alam. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam mentah yang harganya sangat bergantung pada pasar internasional. Ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global dan menghambat diversifikasi ekonomi yang diperlukan untuk stabilitas jangka panjang. 5. Kurangnya inovasi dan teknologi. Inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Jika tidak ada dorongan untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi canggih, Indonesia bisa tertinggal dalam ekonomi digital dan tidak mampu bersaing dalam ekonomi global. 6. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Indonesia menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Bencana alam, polusi, deforestasi, dan degradasi lingkungan mengancam ketahanan pangan, air, serta kesehatan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. 7. Instabilitas politik dan sosial. Konflik sosial, intoleransi, dan instabilitas politik dapat mengganggu kelancaran program pembangunan. Jika masalah-masalah ini tidak dikelola, Indonesia bisa menghadapi risiko konflik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial. 8. Infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konektivitas yang kurang memadai memperlambat akses ke layanan dasar, serta membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil. 9. Tantangan demografi. Meskipun bonus demografi bisa menjadi peluang besar, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, hal ini bisa menjadi beban. Apabila tidak ada cukup lapangan kerja dan kualitas SDM tidak meningkat, maka angkatan kerja yang besar ini bisa menjadi tantangan serius bagi ekonomi dan stabilitas sosial. Untuk mencapai Indonesia Emas, diperlukan upaya terpadu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta dorongan untuk pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih.